Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Bersyukur kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhanlah yang menebus engkau dan yang membawa engkau dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Kami puji dengan riang. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Anak-anak-Mu boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing di rumah masing-masing, mempersiapkan diri untuk beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Hari ini kami mohon Kau melawat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan lawat, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan mereka, sehingga biarlah mereka boleh bersukacita di dalam memuji dan menyembah Engkau. Dan seluruh jemaat-Mu juga mempersiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati setiap apapun yang telah kami persiapkan untuk ibadah hari ini. Tuhan, inilah ibadah kami, terimalah
sebagai persembahan Ia berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembimbing kita hari ini ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kasih-Nya nyata melalui Anak-Nya yang diberikan kepada kita. Kita pujikan satu pujian. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kita pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca silih berganti. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita baca silih berganti. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti ajaran dunia ini. Karena kamu taati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Bapa, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang terutama. Jemaat Tuhan yang kukasihi, mari kita mulai ibadah ini kita dengan doa kepada Tuhan. Ada kayak berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi,
Syukur dan pujian kami persembahkan bagimu, sebab sungguh-sungguh Engkau layak dipuji dan disembah. Biarlah hari ini tangan kuasa-Mu yang penuh dengan cinta kasih itu menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami doa dengan nama Yesus Kristus Anak yang tunggal. Amin. Jemaat, kehidupan di dunia ini dikuasai oleh perubahan secara banyak macam. Iklim berubah, manusia berubah, tapi juga pendapat berubah dan pandangan berubah. Di dalam Perjanjian Lama dalam Alkitab ada beberapa perubahan. Antara lain dari perubahan itulah prinsip perubahan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 3 perubahan cara prinsip. Yang pertama saya akan membacanya dari Keluaran 21 ayat 24 yang kita baca demikian: mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Inilah ada hukum atau balasan yang berdasarkan atas keadilan. Mata harus diganti sama mata, kaki harus diganti sama kaki, gigi harus diganti sama gigi. Itulah seterusnya. Itulah adil pada zaman itu. Adil karena apa yang kita berbuat kepada manusia, kita dapat sesamanya kembali. Kerugian banyak kita membuat pada orang, kita juga dirugikan yang bersama banyaknya. Itu keadilan. Ya, maka itu hukum ini prinsipnya atas keadilan. Adalah keadilan ini untuk apa? Untuk apa ada hukum keadilan ini? Untuk melindungi umat Israel dari membuat jahat. Apa yang kamu buat, kamu dibikin sesamanya banyaknya orang. Ya, tetapi keras sekali. Kaki ganti kaki, mata ganti mata. Itu semua manusiawi. Manusia maunya keadilan. Apa yang kamu berbuat padaku, aku berbuat kepadamu. Benar. Tapi ini untuk orang Israel, hukum yang kedua, prinsip yang kedua. Yang pertama lebih jahat lagi. Kalau kita lihat yang pertama, kita membacanya pertama, itulah kita membaca dalam Injil Kejadian. Injil Kejadian empat, dan saya membacanya keempatnya begini. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jikalau Kain harus dibalaskan 7 kali, maka Lameh 77 kali dibalaskan. Saudara kasih Tuhan itu. Yang pertama lebih kejam lagi, karena kalau diminta 77 kali kita dibalasnya. Itu prinsip yang pertama orang Yahudi, orang Israel. Bukan hanya membalas keadilan,
Kalau kita mendengar apa yang tadi Lameh berkata, itulah prinsip yang pertama dari orang Yahudi, membalas. Prinsip yang kedua tadi ya keadilan, tapi prinsip yang pertama atas membalas dan lebih lagi membalas. Karena dalam Kejadian 4 tadi kita membacanya, kalau orang itu diperbuat salah, ia membalas 7 kali 7 kali 7 kali. Ini prinsip yang kedua, prinsip yang pertama yang berdasarkan pembalasan atau dendam. Inilah prinsip yang pertama itu. Jikalau kita banding dengan prinsip yang kedua, maka prinsip yang kedua, keadilan itu sudah jauh lebih baik. Karena lebih baik kaki ganti kaki, mata ganti mata, dari sekarang ini yang Lameh bilang. Karena seorang pukul dia membunuh, dia membalas dan dia mendendam. Prinsip yang pertama atas membalas dendam, yang kedua atas keadilan. Dan sampai lama sekali umat Israel tahan prinsip-prinsip ini sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kita seperti orang-orang yang percaya dan yang berkomitmen keluarga beribadah, kita harus pegang apa yang berkah dan prinsip dari yang ada, yaitu dari Allah sendiri. Yesus Kristus penebus kami, ia mengubah prinsip yang pertama dan prinsip yang kedua ini. Ia mengubahnya dengan dalam perkataannya dalam Matius 5. Di Matius 5, saya bacanya saudara. Matius 5 ayat 38 ke 39. Yang demikian bunyinya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menempel pipi kirimu, baliklah dia, berikan dialah pipi kanan. Dan yang ketiga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, inilah 3 prinsip yang diganti oleh Dia. Yang pertama, yang jahat sekali, yang dendam sekali balasannya, diganti oleh yang keadilan. Tapi daripada Yesus katakan tidak cukup. Yesus punya prinsip, inilah prinsip beralasan kasih. Kasih Tuhan. Karena Yesus katakan di sini, kasih inilah musuh dan berdoalah kepada orang yang benci kepadamu. Kasih adalah kata yang sering diucapkan dalam hidup kita manusia ini. Sering dikatakan satu sama lain kami kasih. Tapi kasih tidak mudah untuk dilakukannya dan berat sekali untuk dipraktekannya oleh manusia. Manusia kasih berlainan dari kasihnya Tuhan. Allah menunjukkan kasihnya dan Dia praktekkan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib, tagal kita, dan Ia dibangkitkan dari antara orang mati-mati untuk kita. Itulah bukti kasih Allah yang terbesar.
kasih Allah adalah bagian dari kepribadiannya. Artinya kasih Allah pada manusia datang dan keluar dari batin hatinya sendiri, dari Allah sendiri. Tidak ada dorongan dari luar atau dari dalam. Begitupun Yesus Sang Kristus itu berkata dalam Matius 43 dan 45 ayat 44, Yesus menentukan semuanya itu dalam ayat yang 45. Ayat 45 katakan begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang memperbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membuat baik, dasar baik dan kasih, Yesus bilang kami akan menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Bukan itulah tujuan kami, menjadi anak-anak Allah Bapa yang di surga? Ya, itu tujuan kami, keluar dari semua manusiawi, kami masuk dalam kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah adalah bagian kepribadiannya, ya, bukan ada dorongan dari luar. Bahkan itulah yang kita ingin sekali, menjadi anak-anak Bapa yang ada di surga. Bapa yang ada di surga, itulah yang kita beribadah kepadanya tiap hari minggu, tiap minggu. Itu tujuan kami, untuk menjadi anak-anaknya. Kasih adalah sifat Allah yang terbesar, ya, sifat Allah dan pribadinya sendiri. Marilah saudara-saudara, kita beribadah dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, dan lakukanlah nasihat dari Rasul Paulus, suratnya kepada Efesus 4 ayat yang 29. Efesus 4 ayat yang 29, kita dinasihati oleh Rasul Paulus. Dia berkata seginian, inilah kalau kita mau menjadi anak-anak Bapa yang ada di surga, inilah adalah syarat-syaratnya yang Paulus memberi kepada kita di ayat 29 sampai 33. Dan begini mulainya, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, keragaman, kemarahan, kepertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian kamu juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah sama seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, inilah satu dari syaratnya kalau kita mau menjadi anak-anak Allah Bapa yang ada di surga. Marilah kita mencoba, kita mengasihi saudara-saudara kita. Karena saudara, masa depan kami tergantung atas apa yang kita lakukan ini hari. Sekali lagi saudara, masa depan kami tergantung dari apa yang kita lakukan ini hari. Ini hari seperti dikatakan oleh Paulus
disuratkan kepada Efesus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mencoba mengampuni satu sama lain. Tapi ketahuilah, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita untuk mensampaikan kasih-Nya yang terbesar itu, yang ternyata dalam kedatangan anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib tagal kita, yang dibangkitkan lagi dari orang mati untuk kita, dan kita bisa menjadi anak-anak Allah, Bapa yang di surga. Ya, kalau kita ikut dasarnya kita, itulah prinsip kasih yang turun dari Allah, bukan kasihnya manusia, tapi dari Allah. Amin. Sebelum kita makan dan minum, marilah kita rendahkan diri kepada Tuhan, kita mohon bantuannya. Ya Bapa di surga, kami akan duduk di meja sama anakmu Yesus. Anakmu Yesus yang adalah di surga sebelah kananmu. Kami datang padamu ya Tuhan dengan namanya, dan kami mohon Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dengan pikiran dan hati kami ada sama anakmu Yesus di surga Tuhan. Dan karena anakmu Yesus adalah roti hidup untuk kami, dengan nama Yesus kami mohon, terimalah permohonan kami. Amin. Pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Ambillah dan makan. Sudahnya Ia mengambil cawan minuman, Ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan oleh pengampunan untuk banyak orang. Setiap kali kamu makan roti dan kamu minum, kamu akan memberitakan kematianku dan penderitaanku sampai aku kembali. Karena semua tersedia, ambillah dan minumlah. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami boleh datang kepada anakmu Yesus Kristus, duduk di mejanya ya Tuhan, dan kami lihat anakmu Yesus Kristus adalah di sebelahmu, dan Ia menjadi juru selamat kami, Bapa. Bapa, dengan makan perjamuan ini, kami ingin memberitakan ya Tuhan penderitaannya di dunia untuk kami, dan juga bagi kami Ia naik ke surga untuk menyediakan kami ya Bapa. Terimalah ya Tuhan doaku ini, dan kami terima Tuhan dengan nama Yesus, anakmu yang tunggal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kini saatnya kita akan memberi persembahan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hari ini di tengah-tengah ibadah kami di rumah masing-masing, kami juga mempersiapkan persembahan yang kami mau berikan kepada Engkau sebagai wujud rasa syukur atas berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh kerelaan, penuh kesadaran, memberi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, dan kiranya
Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Baik, kami ucapkan banyak terima kasih ya Allah. Engkau memberi kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, makan perjamuan sama anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami ucapkan banyak terima kasih ya Allah, karena Engkau punya cinta kasih tidak kesudahan lagi. Tiap kali ya Tuhan kami datang padamu ya Tuhan, kami hanya mohon bantuan dan tolongan, dan Engkau Bapa tidak pernah lepas kami. Engkau selalu dengar kami punya permohonan. Bapa di surga, juga pada hari ini Tuhan kami mohon, kami ucapkan syukur ya Tuhan pada persembahan yang tadi sudah kami berikan padamu. Bolehlah persembahan ini ya Tuhan menjadi berkat dan digunakan untuk gereja di sini ya Bapa, karena Engkau tahu ya Tuhan kebutuhan kami di sini, tapi Engkau tahu juga Tuhan hati-hati kami yang memberi persembahan ini. Dan Bapa, berkatilah hati-hati kami yang tadi memberi persembahan itu ya Tuhan di surga. Bapa, kami datang dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia ini, NKRI. Bapa, Engkau tahu ya Tuhan keadaan di sini. Engkau tahu Tuhan masing-masing di sini, tiap-tiap orang di sini Tuhan, perjuangan mereka dan keinginan mereka. Tapi kami mohon Bapa, bolehlah kehendak-Mu yang jadi dan rencana-Mu ya Tuhan yang Engkau jadikan di sini, dan berkat-Mu Engkau segera Tuhan kepada jemaat ini dan bangsa ini Tuhan. Karena bangsa ini ya Tuhan adalah perjuangan setiap kali. Perjuangan mereka ya Tuhan kami mohon dalam tangan-Mu ya Bapa. Bolehlah Engkau juga campur tangan dengan perjuangan mereka untuk kedamaian ya Tuhan, untuk kedamaian. Bapa di surga, kami mohon, tengoklah bangsa ini Tuhan. Janganlah lepas tangan-Mu dari bangsa yang besar ini. Tapi kami mohon Bapa dengan rendah hati, tengok juga kepada kepala-kepala presiden dan lain-lain ya Tuhan yang berkuasa dalam bangsa ini. Bolehlah mereka jujur ya Tuhan dan adil, dan mereka penuh dengan cinta kasih-Mu, cinta kasih kepada rakyat yang mereka akan atas ini. Bapa, dengan nama Yesus kami mohon, tengoklah Tuhan pada bangsa ini. Di bangsa ini Tuhan juga adalah jemaat-Mu, jemaat-Mu yang banyak sekali Tuhan. Juga di sini di GSI di Denpasar ada jemaat,
Dan hamba-Mu mohon Bapa, tunjuklah tangan-Mu yang penuh cinta kasih itu, dan selamatlah masing-masing dari jemaat-Mu dan berkatilah mereka. Bapa, berkati juga Tuhan sekolah Galang Kasih yang ada di sini. Sekolah ini ya Tuhan berjuang untuk anak-anak muda, anak-anak kecil ya Bapa, dari BPA, BPEA dan lain-lain. Guru-gurunya ya Tuhan banyak kekurangan, tapi hamba mohon tambahlah ya Tuhan di mana mereka kekurangan. Bapa, berilah mereka juga kepandaian yang cukup untuk melayani dan mengajari anak-anak ini ya Tuhan, agar mereka semua menjadi besar dan mereka menjadi dewasa, orang yang besar semua. Juga Tuhan, dalam jemaat-Mu adalah anak-anak muda, pemuda-pemuda Kiasari Bapak, dan pemuda-pemuda di jemaat lain-lain semua. Hamba mohon Bapak, Engkau juga pegang tangan mereka Bapak, angkatlah mereka Tuhan, bawalah mereka sampai tempat yang mereka punya tujuan, tapi kehendak-Mu yang jadi Bapak, karena anak muda ini adalah masa depan kami Bapak. Bolehlah mereka juga yakin percaya dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan ya Tuhan untuk gereja-Mu dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bapak, anak muda, anak sekolah minggu ya Tuhan yang ada di sini semua, anak-anak yang lebih kecil ya Tuhan, belum mengerti apa-apa, mereka datang di sekolah minggu Tuhan, dan guru-gurunya mengajar mereka untuk mengerti apalah artinya beragama Kristus itu. Bapa di surga, berilah mereka juga Engkau punya Roh Kudus, guru-gurunya dan anak-anaknya Tuhan, supaya mereka juga memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau sendiri yang terbesar nama-Mu. Bapa di surga, dengan kasih-Mu ya Tuhan, kami mohon jemaat-Mu boleh pulang dengan damai dan terima berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai jemaat semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.